setiap hati kami yang datang saat ini, membawa setiap pergumulan kami, setiap masalah yang terjadi pada kami Tuhan. Ini saatnya Bapa, kami datang untuk bersekutu di hadapan-Mu, bersujud kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau lakukan sesuatu yang besar bagi setiap kami. Kami Tuhan datang ke tempat ini tidak sama seperti kami pulang, melainkan kami pulang Tuhan membawa kemenangan, membawa kesembuhan, membawa berkat yang berlimpah daripada Tuhan Yesus. Dan kami terima Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang Kau naikkan Tuhan menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mari datang di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Datang Roh Kudus. Kami merindukan Engkau hadir tempat ini Tuhan.
pujian mengatakan Tuhan, aku percaya, kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah ke setiap kami. Kami percaya dan kami imani Tuhan. Dengan iman kami katakan, jikalau kami saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, kami percaya kami akan menerima kesembuhan, kami akan menerima pemulihan, dan kami akan menerima kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord. Kami memuji dan kasih selamanya Tuhan. Sampai umur hidup kami terus menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau melihat setiap tetesan air mata Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Oh Bapak, apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami, tetap kami berkatakan Engkau baik. Ayat ini merupakan tema Natal di Gereja Betel Indonesia. Tetapi hari ini kita renungkan firman Tuhan ini dengan sebuah tema, aku selamat karena mendengar suara Tuhan. Matius pasal yang kedua ayat 12. Aku selamat karena mendengar suara Tuhan. Bisa tampilkan Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Oke, baik. Bapak Saudara boleh membuka firman Tuhan mungkin di gadget, di handphonenya, di apapun sebelum nanti muncul di layar besar. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama, haleluya. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi kita baca yuk. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kemenangan yang mau kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, kekuatan demi kekuatan yang ingin kita peroleh di tengah-tengah pergumulan kita adalah ditentukan sejauh mana kita mendengar suara Tuhan. Maka begini Bapak Ibu, kemenangan atau berkat-berkat yang ingin kita terima dalam kehidupan ini ditentukan seberapa peka kita mendengar suara Tuhan. Saya percaya kita hidup hari-hari ini bukan dari kekuatan kita, amin. Kita hidup yang di dunia yang penuh tantangan, yang penuh dengan ratapan ini, bukan karena supporter dari orang-orang di sekitar kita, bukan karena kehebatan kita atau seberapa kekayaan relasi yang kita miliki. Tapi saya ingin berkata begini Bapak Ibu, kemenangan kita ditentukan seberapa peka kita mendengar suara Tuhan. Amin. Nah tadi dalam FVOP itu Voice of Pentakosta, ternyata profetik tadi dibilang berbicara, profetik itu adalah Tuhan mau berbicara di masa yang akan datang tentang segala sesuatu. Nah, kisah ini menceritakan adalah ketika orang Majus datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mereka selamat. Mereka selamat dari rekayasa Raja Herodes. Herodes artinya lah heroik, pahlawan yang gagah perkasa. Nah saudara, orang Majus ini adalah kelompok dari orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang ahli perbintangan dari alam semesta ini. Mereka tahu bahwa suatu kelak akan lahir juru selamat. Itu sebabnya dari kampungnya yang begitu jauh, dari tempat mereka yang begitu jauh, mereka datang ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Yesus, dengan juru selamat. Mereka tahu awalnya
bahwa juru selamat dunia akan lahir dari ilmu pengetahuan yang mereka pelajari, dari ilmu pengetahuan yang mereka peroleh. Tetapi saya melihat pada akhirnya mereka mengenal Tuhan karena perjumpaan secara pribadi. Mereka mengenal Tuhan karena encounter dengan Tuhan secara pribadi. Saudara oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita semakin segambar serupa atau kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di akhir zaman ini, harus kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. 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 Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Seluruh dunia setuju bahwa tahun ini tahun yang sulit. Gak ada yang berkata tahun ini tahun yang enak buat saya. Gak ada. Sebab dengan adanya COVID yang berkepanjangan, semua dimensi kehidupan terdampak daripada itu. Bahkan Presiden kita berkata begini, tahun 2023, apa dibilang? Apa dibilang? Tahun gelap. Wow, gak ada jaminan untuk tahun 2023. Ekonomi sekarang ini aja dunia semakin resesi, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Tetapi kalau negeri Indonesia bisa bertahan itu karena Tuhan. Ingin berkemenangan tahun 2023 yang kata Jokowi tahun gelap. Ingin berkemenangan Bapak Ibu? Amin. Ditentukan seberapa kita mendengar suara Tuhan. Ditentukan sejauh mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, karena kita supaya kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Ada dua hal yang mau saya sampaikan buat kita. Bagaimana kita untuk peka mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, lihat di ayat yang ke-11. Jadi tampilkan. Oke, di ayat 11 berkata begini. Maka masuklah mereka, siapa itu? Orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak, yaitu Yesus, bersama dengan Maria ibunya. Lalu apa yang terjadi? Lalu sujud menyembah Dia. Kekasih Tuhan, yang pertama supaya kita peka mendengar suara Tuhan di hari-hari ini, supaya kita mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan, yang pertama adalah kita harus menyembah Tuhan. Katakan menyembah Tuhan. Kata menyembah di sini disebutkan namanya proskuneo. Dan saya percaya kata ini bukan bahasa yang asing buat kita. Yang kedua, bagaimana kita supaya peka mendengar suara Tuhan supaya kita mengalami selamat. Yang kedua adalah setelah mereka. Nah, yang lanjut, mereka pun lanjut yang tadi. Oke, 2, 3, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Apa itu? Emas, kemenyan, dan mur. Yang kedua, kasih Tuhan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas adalah mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Ternyata orang-orang Majus ini udah pintar-pintar, cendekia awal lah itu kalau istilahnya orang Indonesia itu, profesor, doktor. Ternyata mereka juga orang kaya-kaya loh Bapak Ibu. Mereka datang ke Bethlehem, dia tahu ada lahir juru selamat. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Wah, itu nilainya itu zaman sekarang nggak tahu berapa itu. Tetapi itu barang-barang yang sangat berharga. Setelah mereka menyembah kepada Yesus seperti ini, sujud menjadi. Ya, mereka nggak jaim Bapak Ibu. Mereka orang hebat, mereka orang ternama. Tapi di bayi yang di depannya itu, mereka sujud menyembah. Nah, kata mempersembahkan berasal dari kata Yunani
namanya present. 3 pengertiannya. Seseorang yang memberikan sesuatu karena dia tahu dia yang menyembuhkan. Pengertian kedua, seseorang yang memberikan sesuatu karena dia tahu dia sudah terima banyak kebaikan-kebaikan dari dia. Karena mempersembahkan dari kata aslinya adalah yang ketiga adalah seseorang yang membawa sesuatu, membawa sesuatu karena dia tahu bahwa orang yang menerima persembahan itu adalah orang yang menghakimi suatu waktu. Saudara, kalau kita mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, itu harus tahu dasarnya. Aku mempersembahkan sesuatu buat Tuhan karena aku tahu Dia penyembuhku. Amin. Amin. Aku mempersembahkan sesuatu buat Tuhan apapun itu karena aku tahu aku sudah banyak memperoleh kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Aku menyembahkan sesuatu kepada Tuhan Yesus karena aku tahu Dia adalah hakim yang menghakimi saya waktu-waktu. Soal ini dasarnya kita mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Maka mempersembahkan sesuatu itu buat Tuhan adalah jangan asal-asal. Kalau saya percaya begini, kalau kita tahu arti mempersembahkan ini, maka saya percaya seluruh persembahan yang mau kita bawa kepada Tuhan harus yang terbaik. Cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam kuasa Roh Kudus, itu menyertai kita, menolong, menuntun kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dikasih Tuhan, sabar berkat Tuhan dan kata bersama katakan